wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Haftul Khairi, NIM 2008622. Baiklah, di sini saya akan menginterview seorang wirausaha muda yang berjalan contohnya di bidang usaha konveksi. Baiklah, sebelum memasuki interview, alangkah baiknya orang yang akan saya interview memperkenalkan diri. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Farul Razak. Saya berasal dari Bukit Tinggi. Usia saya 23 tahun dan saya bergerak di bidang konveksi. Baiklah, sebelum kita masuk topik pembahasan, menurut saudara, apa itu wirausaha? Menurut saya, wirausaha itu adalah menciptakan peluang usaha dan membuka jalan untuk anak muda sekarang berjalan di bidang konveksi ini. Tadi Anda memasukkan konveksi. Nah, sekarang apa itu konveksi? Konveksi adalah pembuatan pengolahan dari bahan menjadi pakaian jadi yang siap pakai. Berarti bahan pakaian buat seseorang, ya? Ya, pakaian buat seseorang bisa. Mengapa Anda memilih usaha konveksi ini? Kenapa tidak seperti berjualan buah-buahan dan yang lainnya? Kenapa Anda harus memilih usaha konveksi ini? Karena dari keahlian dan pengalaman yang saya jalani berada di bidang konveksi ini, dan saya ingin membuka konveksi menurut bidang dan keahlian saya sendiri. Bagaimana cara Anda untuk menjalankan konveksi ini dengan baik tanpa terjadinya setidaknya meminimalisir terjadinya kesalahan? Yang pertama, sistem dari seseorang tersebut, seperti kepercayaan terhadap yang bekerja sama dengan saya. Karena setiap orang memiliki keahlian yang berbeda. Maka dari itu kita harus memberikan kepercayaan kepada yang berada di pekerjaan masing-masing. Menurut saudara, apakah usaha konveksi ini membutuhkan modal yang sangat besar? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena yang dibutuhkan dalam perkonveksian ini, yang pertama itu keahlian, dan yang kedua butuh pengalaman juga dan sedikit modal, dan modalnya tersebut tidaklah besar. Berarti modal utama sekali itu adalah keahlian. Apabila ada terjadi kesalahan atau miskomunikasi dengan karyawan saudara, contohnya seperti karyawan Anda ini mau menjahit baju, tapi jahitan dia bermasalah, apa solusi saudara? Kalau masalah itu masalah tanggung jawab, karena yang siap mengambil pekerjaan berarti dia harus siap tanggung jawab. Kalau dia melakukan kesalahan, dia harus melakukan tanggung jawab dia tersebut, atau menyelesaikan apa yang dia lakukan, seperti mengembalikan yang dia kerjakan dan memperbaiki kesalahan dia sendiri. Kalau apabila seseorang karyawan Anda ini tidak mau melakukannya, apakah Anda harus melakukan dengan cara kekerasan atau bagaimana? Kalau dia tidak mau memperbaiki kesalahannya, yang dilakukan hanya putus hubungan. Berarti karena dia tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia kerjakan tersebut. Apabila saudara mengalami kerugian dalam jumlah yang besar, contohnya seperti seseorang yang memesan baju, dia meminta yang seperti ini, tapi Anda menyelesaikan baju ini dengan hasil yang berbeda. Apa solusi Anda? Kalau untuk pemesanan seseorang terhadap hasil yang berbeda, itu tidak mungkin, karena sesuai yang diminta orang itu sudah ada ukuran masing-masing dalam pakaian tersebut.
Kalau dia melakukan kesalahan dalam pembelian, bisa ditukarkan, bukan diganti. Bisa ditukar kah? Ya, bisa ditukarkan beda atas ukurannya. Tapi kalau seseorang tersebut dia bersikukuh untuk meminta hasil yang awal karena hasil yang Anda siapkan tadi tidak sesuai ekspektasi menurut dia. Karena dia sudah, itu bukan tanggung jawab dari orang tersebut, bukan dari tanggung jawab kita tersebut, karena itu sudah aturan dari awalnya. Kalau orang yang ngambil barang tidak ada pengembalian kecuali ganti ukuran, itu sudah hal aturan dalam konveksi ini. Sudah ada ketentuannya lah. Ya, sudah ada ketentuan. Kalau seperti terjadinya tanpa kita ketahui, seperti pada saat Anda membuat baju kan membutuhkan pola sebelum mau dijahit oleh seseorang. Terjadi kesalahan seperti Anda misalnya salah potong, bisa Anda kerugian kain, bisa misalnya satu gulungan kain itu bagaimana cara Anda mengatasinya? Kalau untuk mengatasi, harusnya itu diganti, dan itu sudah serisiko dari usaha ini. Itu kan ketelitian dari masing-masing seseorang. Tidak jauhnya berarti harus ganti yang hal yang dilakukan tersebut. Itu sudah kerugian atas kesalahan sendiri. Berarti kalau untuk kerugian dalam usaha ini lumayan juga nak, Lumayan besar kalau untuk kerugian. kalau terjadi ya. Coba Anda ceritakan sedikit histori Anda dari awal Anda melangkahkan ingin buka usaha sampai Anda menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Saya dulu bekerja dengan orang lain dan saya belajar dari apa yang saya kerjakan, salah satunya di bidang saya sendiri. Saya bekerja dari hal yang tidak bisa saya lakukan. Yang saya lakukan itu pastinya dari bawah, dan yang seperti kehidupan yang tidak saya inginkan. Jadi saya bermotivasi untuk ingin bergerak lebih baik untuk kehidupan saya. Maka saya belajar mengambil risiko, dan saya belajar juga atas bidang konveksi ini dengan keahlian saya. Dan saya sampai titik sekarang, dan itu banyak hal yang saya lalui, salah satunya kerugian dan juga sesuai dengan keuntungan. Setiap usaha yang kita lakukan pasti ada risiko, dan yang kita lakukan untuk kedepannya berhati-hati dengan yang kita lakukan, pertahankan yang kita miliki, karena bertahan itu lebih berat daripada berjuang. Jadi selama Anda menjadi karyawan seseorang orang, berapa lamanya Anda menjadi karyawan seseorang? Saya jadi kalau untuk lama ya lama, karena untuk belajar keahlian ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Contohnya saya dulu belajar, paling cepat saya bergerak itu sekitar 2 tahun baru bisa bangkit, dan itu baru memulai awal karir saya. Kalau diperkirakan saya udah berjuang untuk di bidang ini sekitar 4 atau 5 tahunan yang saya lakukan untuk usaha ini. Selama Anda menjadi karyawan seseorang, apa yang Anda rasakan menjadi karyawan seseorang tersebut? Contohnya seperti Anda kena marah, salah mengerjakan sesuatu. Bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Kalau untuk bekerja dengan seseorang itu pastinya penuh dengan tekanan, tanggung jawab, dan hal yang kita lakukan tersebut harus menerima, karena kita bekerja dengan orang. Kalau kita bekerja dengan orang, itu kita harus ikut aturan orang tersebut, karena setiap usaha apapun yang dilakukan pasti punya aturan tersendiri. Itu tergantung kepribadian seseorang, ingin bertahan atau ingin mengubah hidupnya lebih baik lagi. Karena untuk berjuang untuk pertahankan tersebut lebih berat.
mempertahankan pekerjaan saja berat, apalagi untuk memulai usaha pastinya lebih berat lagi. Makanya kalau ingin merubah hidup, kita harus siap dengan risiko yang kita lakukan sendiri. Oh, awal langkah Anda lepas dari karyawan seseorang, bagaimana proses Anda lepas dari karyawan seseorang tersebut? Saya lepas dari pekerjaan dari orang lain, otomatisnya saya sudah punya modal dan saya menguasai hal yang saya pelajari selama ini, dan orang tersebut memiliki ada link-link yang di luar sana. Makanya saya coba untuk bergerak ke link tersebut. Saya diberi kepercayaan, saya coba buka usaha sendiri, dan saya mencoba mempertahankan tersebut. Banyak rintangan yang saya lakukan sehingga sampai saat ini saya belum menguasai sepenuhnya, tapi saya sudah berjuang untuk mempertahankan usaha ini. Kalau dalam kita membuka usaha, biasanya banyak rintangan. Seperti contohnya iri dan dengki seseorang. Bagaimana cara menanggapi Anda? Bagaimana cara Anda menanggapi seseorang tersebut sampai Anda jadi sekarang? Pasti banyak rintangan yang Anda lalui. Kalau untuk pandangan orang lain itu nggak akan berubah, karena orang tersebut nggak bakal membantu kita. Yang harus kita lakukan hanya mempertahankan usaha kita, memperjuangkan yang kita miliki. Karena kalau hidup mengikuti orang lain, kita nggak bakal berubah. Karena setiap yang kita lakukan, orang lain hanya bisa menilai, bukan membantu seseorang tersebut. Justru karena itu, apapun yang dilakukan orang terhadap kita, tidak lebih baiknya kita harus berjuang dan mempertahankan diri kita untuk mengubah hidup yang lebih baik lagi. Berarti membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Iya. Next, berarti bagaimana tanggapan saudara tentang anak muda sekarang? Kalau untuk anak muda zaman sekarang, apapun yang dilakukan tetap semangat, dan kalau bisa kurangin hal-hal yang buruk pada diri sendiri, karena hidup seseorang gak bakal berubah kalau nggak karena dirinya sendiri. Kalau dalam segi positif anak muda sekarang, apakah Anda melihat dari anak muda sekarang sisi positifnya? Kalau sisi positif, untuk zaman sekarang, zaman semakin maju, hal-hal yang tidak bisa ditemukan sekarang udah dipercepat jalannya. Sekarang untuk anak muda, semoga yang dia lakukan dengan pilihan hidupnya itu bermanfaat bagi dia dan merubah hidupnya ke depannya. Kalau dari segi negatifnya? Kalau segi negatifnya, banyak dunia yang akan menghancurkan kita, karena dunia sekarang banyak lebih kebodohan sehingga menjauhkan kita untuk berjuang. Karena di zaman sekarang ini godaan dan tipuan dunia-dunia luar itu lebih banyak buat anak muda sekarang. Mungkin sekian hasil interview saya. Terlebih kurang banyak maaf. Saya sudahi dengan bacakan salam. Baik, sekian hasil interview kita dengan Fahrul Razak. Terlebih kurang saya banyak maaf apabila terjadi kesalahan dalam perkataan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.